Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dhalin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat serta rahmat sehingga kita masih bisa merasakan Ramadan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Hai sahabat kurma, bertemu nih dengan saya Dinillah Miizzatin Niswa, santriwati kelas 9 asal Surabaya. Di sini saya akan memberikan sedikit kultum tentang sebuah kisah inspiratif tentang dahsyatnya istighfar. Suatu hari, hiduplah seorang nenek. Nenek ini bekerja sebagai pembersih jalanan. Nenek ini bekerja mulai dari pagi hingga sore. Nenek ini bekerja dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. Nah, sembari nenek ini bekerja, beliau juga selalu beristighfar kepada Allah. Seperti saat beliau memungut dedaunan, beliau membaca astagfirullahaladzim, lalu beliau buang dedaunan tersebut, lalu beliau ambil lagi daunnya, beliau mengucapkan astagfirullahaladzim, lalu beliau buang. Lalu saat beliau menyapu dedaunan tersebut, beliau mengucapkan astagfirullahaladzim. Nah, beliau juga melakukan semua pekerjaan tersebut dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Hingga tanpa disadari, daun-daun yang beliau pungut dengan mengucapkan kalimat istighfar ternyata mendoakan beliau dan memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah beliau perbuat. Hingga dosa-dosa yang pernah beliau perbuat terkuras habis dan beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Subhanallah. Nah, yang bisa kita ambil nih dari kisah inspiratif tersebut yaitu marilah kita perbanyak istighfar kepada Allah, karena Allah adalah Tuhan yang menciptakan kita dan Tuhan yang mematikan kita. Karena dengan istighfar juga kita dapat menghapus dosa-dosa kita. Karena sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun dan Maha Penerima Taubat. Seperti dalam salah satu firman Allah di Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi
billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yuqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyiati wa ya'lamu ma taf'alun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya adalah, dan dialah yang maha penerima taubat hambanya dan maha memaafkan kesalahan-kesalahan dan maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Surah Asy-Syura ayat 25. Nah, di sini saya mengajak para sahabat kurma nih untuk sering-sering beristighfar kepada Allah dan memohon ampun atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dan memohon kepada Allah agar mematikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sebelum saya akhiri kultum dari saya nih, saya ingin berpesan kepada sahabat kurma, ketika kalian menghafal Al-Quran lalu kalian lupa dengan ayat-ayat Allah, atau kalian sedang memurojaah Al-Quran nih dan itu terasa sulit sekali, berarti itu kalian sedang berbuat atau telah berbuat maksiat kepada Allah. Mengapa seperti itu? Karena Al-Quran itu tidak ingin menempel pada jiwa-jiwa yang kotor, jiwa-jiwa yang sering berbuat dosa, jiwa-jiwa yang penuh dengan maksiat. Al-Quran itu adalah kitab yang suci, yang hanya ingin dipegang oleh orang yang suci dan berjiwa bersih. Maka ketika kalian lupa dengan ayat Allah, maka beristighfarlah, karena dengan istighfar akan menghilangkan dosa. Apalagi di bulan Ramadan yang penuh berkah ini, yang dimana seluruh amalan itu dilipat gandakan kebaikannya, dan dimana bulan penuh ampunan ini. Hendaklah kita sering beristighfar kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita yang mungkin bahkan seluas langit dan bumi ini, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menjadi amalan untuk membawa kita ke jannahnya. Amin amin ya robbal alamin. Nah, mungkin itu saja nih kultum dari saya. Saya berharap semoga para sahabat kurma ini sering-sering istighfar ke Allah, sering-sering mohon ampun ke Allah nih. Nah, syukron, hadza minni wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.